Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Oke pemirsa, bro semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan karunia hidayah, inayah, berkah melimpah ruah kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita selalu sanjungkan kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sobat-sobatku semua, murid-muridku semua, dimanapun kalian berada, ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Bekasi, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Flores, ya, semua aja dah. Saya nggak bisa sebut satu-satu ya, dari Malaysia, Australia, Thailand, sobat-sobatku semua. Mudah-mudahan kita selalu satu hati ya, dan selalu positive thinking dengan apa yang kita lakukan. Oke, pemirsa semua, ini banyak sobat-sobat semua ya yang bertanya tentang perbedaan lolos sukma dan rogoh sukma. Ya. Ya, oke. Jadi kalau dibuat pertanyaan itu seperti ini ya, apakah perbedaan rogoh sukma dan lolos sukma? Ya. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan dan mudah-mudahan kalian itu paham ya, agar kalian semua itu hati-hati apabila mengamalkan dua ilmu ini, yaitu lolos sukma dan rogoh sukma. Dan perlu diketahui dulu bahwa kedua ilmu itu bagi saya pribadi ya, itu mudah, tidak ada tirakat, tidak ada dikir, karena itu semua itu ilmu nyata ya. Seperti yang saya ajarkan kepada murid-muridku semua, itu hanya lolos sukma, yang dalam hitungan detik itu ya, yang dalam hitungan detik itu yang lolos sukma itu karena sobat-sobat semua itu ada bakat ya, bukan karena dikir, bukan karena tirakat, dan bukan karena apa-apa, tapi karena lolos sukma atau lolos sukma dan rogoh sukma. Kedua ilmu ini sama-sama dalam hitungan detik. Nah, tapi saya belum berani untuk mengajarkan kepada kalian semua yaitu rogoh sukma. Kenapa yang rogoh sukma tidak saya ajarkan? Nah, inilah
penjelasannya ya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Sekarang saya bahas yang mana dulu nih? Yang rogo sukma apa yang lolos sukma? Yang rogo sukma dulu ya. Yang rogo sukma. Oke, sekarang saya jelaskan yang rogo sukma. Yang saya belum berani mengajarkan kepada kalian semua rogo sukma. Kenapa? Ingat, yang namanya rogo sukma itu sukma keluar dari tohir ya, tapi roh itu ikut keluar, ikut sukma, paham ya? Roh ikut sukma keluar. Nah, ini garis bawah ini. Nah, kan sangat berbahaya ya. Berarti ini benar-benar cuma tohir. Roh dan sukma keluar. Nah, mati kita kan. Makanya kalau roh ikut sukma keluar, jadi kan kita mati. Iya kan? Penasaran nanti matinya. Makanya saya nggak berani. Padahal ilmu itu saya ada itu. Dan itu pakai urat juga. Tapi bila Anda penasaran, saya tunjukkan uratnya ya. Tapi jangan dipraktekkan ini. Saya nggak tanggung jawab. Saya nggak tanggung jawab yang ini. Ini sebagai pengalaman saja ya. Sebagai pengalaman, ingat, sebagai pengalaman, dan jangan dipraktekkan karena sangat berbahaya sekali. Saya sendiri belum pernah satu kali, tapi dalam hitungan detik keluar langsung masuk lagi ya. Nggak berani saya, nanti mati saya ya. Uratnya nyata. Di mana urat itu? Ingat itu, coba dengarkan baik-baik. Orang tua dulu, orang tua kita ya, atau mbah-mbah kita dulu, itu kalau meninggal itu kan apa ya? Cara menelitinya kan lewat urat sini tuh. Di sini ya, urat nadi yang di sini di pergelangan tangan itu ya. Kalau diteliti tidak denyut berarti benar-benar meninggal. Ya, itu orang tua dulu. Nah, kenapa orang tua dulu itu meneliti orang yang sudah mati itu di nadi? Karena nadi ini hubungannya dengan jantung. Jadi ketika tidak berdenyut, jadi jantung berhenti, mati kan? Itu teorinya seperti itu. Nah, sementara kalau mau merogoh sukma juga ini dipencet di sini ya, nadi di sini. Mati kita. Tapi ingat, saya ulangi lagi, jangan diamalkan. Ya, ini sebagai pengalaman saja, sebagai pengalaman ya. Itu yang namanya rogo sukma. Sukma keluar, roh ikut ya, mati kita. Nah, rogo sukma ini pendapat saya, penafsiran saya yang logika, yang nyata. Makanya jangan diamalkan yang ini, sebagai pengalaman saja ya. Karena memang harus saya jawab, kan sobat-sobat bertanya seperti itu ya kan. Oke, sekarang yang kedua. Nah, ini yang kedua, yaitu yang namanya itu lolos sukma. Kalau lolos sukma itu aman ya, nggak ada
bahaya, nggak ada efek sampingnya. Karena apa? Yang keluar dari tohir, itu cuma sukma saja, roh tidak ikut, makanya aman ya. Dan kalau bisa kalian ada bakat, ya bisa lolos sukma. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan sobat-sobat semua tentang rogoh sukma dan lolos sukma ya. Terus apa selanjutnya nih yang perlu dijabarkan? Oh iya, ini kedua ilmu itu semuanya karena ada bakat ya. Dan ilmu ini gabungan antara ilmu urat. Kalau lolos sukma kan di sini ya. Lolos sukma kan di sini. Ini gabungan urat. Jadi ilmu nyata ini. Jadi nggak usah tirakat, nggak usah tikir, nggak usah apa ritual-ritual yang lain, itu nggak ada itu. Yang penting bakat. Kalau ada bakat, 1 menit lolos sukma kita. Tapi kalau nggak ada bakat, kita cuma tertidur. Nah, kan gitu kan? Berarti lolos sukma uratnya itu ada di sini. Ya. Kalau rogo sukma uratnya ada di sini. Ya. Semua kedua ilmu itu nggak usah pakai tirakat, nggak usah pakai tikir, nggak usah pakai ritual-ritual apapun. Kedua ilmu ini bisa dicapai karena ada bakat. Begitu ya. Oke. Kedua pertanyaan ini sudah saya jawab ya. Mudah-mudahan murid-muridku semua, sobat-sobatku semua itu paham ya. Ingat, ini sebagai pengalaman ya, sebagai pengetahuan saja ya. Yang rogoh sukma itu sebagai pengetahuan saja, pengalaman saja. Kalau yang mau dipraktekkan itu yang satu, yaitu yang lolos sukma, yang uratnya ada di sini. Paham ya? Dan bagi sobat-sobat semua ini yang belum paham ya, yang belum paham, yang mau tes bakat, terbukanya mata batin, silahkan. Yang jauh boleh lewat video call FC ya. Yang dekat boleh ke sini. Ilmu ini ilmu nyata. Lokasi saya yaitu di Tegal ya. Saya itu orang Tegal. Orang Tegal, ngapak ya. Orang ngapak saya. Aduh. Marilah saya sarankan kepada seluruh sobat semua yang suka bergerak dalam bidang kebatinan, marilah kita berkreasi ya, agar tidak monoton itu ilmu kebatinan itu saja. Seperti saya itu berkreasi, yang pertama lolos sukma, yang kedua yaitu rogoh sukma. Itu saja. Apabila sobat-sobat semua perlu penjelasan, silakan saja boleh ditanyakan kepada saya ya. Lewat itu di komen kan ada itu, di komen silakan ya. Lewat komen aja. Yang terakhir, saya selalu wasiatkan kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada sobat-sobatku semua dimanapun kalian berada, usikum wa nafsim bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.